Selamat datang kembali di materi pengolahan sinyal digital. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem dan fungsi transfer. Kita mulai dulu dari apa itu sistem. Sistem merupakan sebuah perangkat atau lebih yang dapat beroperasi pada sinyal sehingga menghasilkan respon keluaran. Jadi misalkan nih, sebagai contohnya itu adalah kita memiliki sebuah sistem, nanti kita berikan input sehingga menghasilkan sebuah output yang kita inginkan. Input ini kadang juga disebut sebagai pengeksitasi atau excitation, dan output ini juga kadang disebut dengan respon dari sistem ini. Jadi bagaimana si respon dari kalau misalkan kita memberikan sebuah sinyal tersebut itu sama maknanya dengan output. Sistem yang digunakan itu bisa sistem berupa analog atau digital. Nanti akan dijelaskan bagaimana perbedaan antara analog dan digital secara sistem matematiknya. Seperti ini. Jadi sistem nanti akan disimbolkan sebagai hak besar, dan inputnya ini karena bisa analog atau digital, maka X-nya itu bisa X untuk yang analog atau X yang digital. Dan keluarannya juga bisa Y yang analog dan Y yang digital. Seperti ini. Dilihat dari jumlah masukan dan keluaran, sistem ini bisa kita definisikan menjadi 4 buah klasifikasi, yaitu SISO atau single input single output. Jadi masukannya itu hanya satu dan keluarannya itu hanya satu juga. Lalu ada yang disebut dengan SIMO atau single input multiple output. Jadi kita memberikan sebuah sinyal masukan dan keluarannya bisa menjadi banyak. Lalu ada juga yang disebut MISO, multiple input, single output. Banyak sekali masukan, tapi hanya satu buah output. Dan yang terakhir itu adalah MIMO atau MIMO, itu multiple input, multiple output. Jadi banyak masukan dan juga banyak keluaran. Jadi ini hanya beberapa klasifikasi sistem berdasarkan jumlah masukan dan keluaran. Kalau dilihat dari klasifikasi yang cirinya, sistem ini memiliki 7 buah klasifikasi yang perlu diperhatikan, yaitu linear atau tidak linear, time invariant atau time invariant, linear time variant atau linear time invariant, static atau dinamik, causal non causal, invertible non invertible, stable dan unstable. Kita bahas satu-satu mulai dari linear atau non-linear. Sistem dikatakan linear apabila memenuhi prinsip superposisi dan homogeneity. Maksudnya adalah kalau kita misalkan memiliki sebuah sistem H, lalu kita beri masukan X1 dan ternyata responnya itu menjadi Y1. Kalau kita beri input X2, responnya menjadi X2. Nah, definisi superposisi ini adalah ketika kita memberikan sinyal X1 dan X2 dijumlahkan seperti ini, maka responnya pun nanti akan Y1 ditambah Y2. Jadi maksud dari posisi itu adalah kalau misalkan kita menjumlahkan, ini nilainya akan tetap sama dan dijumlahkan juga, itu superposisi itu. Nah, sedangkan homogeneity itu adalah kalau kita misalkan punya, ya masih dengan kasus yang sama, misalkan kita punya sebuah sistem, lalu kita berikan input, ternyata responnya itu YT. Kalau misalkan kita memberikan input yang sama dengan intensitas yang berbeda, bisa lebih kecil atau lebih besar, jadi ada pengalinya di sini, maka outputnya pun nanti hanya akan membesar atau mengecil gitu, sebesar nilai A-nya ini. Ini maksud dari homogeneity. Jadi kalau misalkan kita punya informasi X-nya ini seperti ini, informasi inputnya, misalkan konstan yang nilainya 1 dari waktu ke waktu. Lalu ternyata respon outputnya itu seperti ini responnya.
Dan ketika kita memberikan nilai input yang lebih tinggi, itu nanti responnya itu hanya akan meningkat secara nilai saja pengalih, seperti itu. Itu adalah sifat dari homogeneity. Lalu kalau dari klasifikasi sistem yang kedua itu time variant atau time invariant. Jadi sistem dikatakan time variant apabila karakteristik input dan outputnya bervariasi terhadap waktu. Jadi disebut dengan time variant berarti Y pada waktu ini itu tidak akan sama dengan Y sebelumnya atau sesudahnya. Sedangkan kalau misalkan time invariant itu akan sama dari waktu ke waktu, tidak bervariasi lagi. Jadi misalkan contohnya adalah kalau kita punya sistem seperti biasa dengan input dan output, kalau kita geser waktunya itu kalau time variant dia tidak akan sama di sini. Tapi kalau time invariant, yang penting itu nanti adalah time invariant. Jadi kalau misalkan awalnya itu saya punya informasi seperti ini, dan outputnya atau responnya seperti ini, ketika kita ukur pada waktu yang berbeda, itu ternyata nanti misalkan inputnya itu bergeser sejauh sejauh A di sini ya, maka nanti responnya pun itu hanya bergeser sejauh A juga gitu. Tapi bentuknya masih tetap sama. Ini yang disebut dengan time invariant. Ini adalah salah satu karakter penting dalam sinyal. Jadi jangan sampai kita memiliki sifat yang time variant. Jadi ketika kita geser waktunya ternyata bentuknya jadi berubah. Nah, ini yang ketiga itu adalah linear time invariant dan linear time invariant. Jadi sistem linear time invariant atau LTV itu merupakan sistem yang memenuhi sifat sistem linear dan time variant. Jadi dua sistem yang sebelumnya itu kita gabung, itu apakah linear dan varian, itu nanti LTV. Sedangkan untuk yang sistem linear time invariant itu adalah sistemnya itu linear dan time invariant. LT atau didefinisikan sebagai LTI. Ini adalah karakter penting dalam sinyal, biasanya LTI yang lebih dipilih daripada LTV karena LTI ini lebih mudah untuk diprediksi. Lalu sistem itu ada yang disebut dengan statik atau dinamik. Sistem yang statik ini tidak bergantung pada kejadian sebelumnya, jadi bisa didefinisikan sebagai memoryless. Jadi dia akan berubah dari waktu ke waktu tanpa tergantung dari informasi sebelumnya atau waktu sebelumnya gitu. Sedangkan untuk yang dinamik ini bergantung pada kejadian sebelumnya. Jadi dia seperti memiliki memori kejadian sebelumnya dari waktu ke waktu. Biasanya ini sistem yang lurus saja, gitu. Tidak ada pengulangan atau feedback. Sedangkan untuk yang memiliki memori ini biasanya ada feedback ke belakang yang mempengaruhi data setelahnya nanti. Lalu yang kelima itu sistem kausal dan non kausal. Sistem dikatakan kausal apabila outputnya dipengaruhi oleh input sekarang dan sebelumnya, tetapi tidak dipengaruhi input selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita tuliskan, jadi informasi yang sekarang itu misalkan T ini N-nya, saya tidak perlu menggunakan N sebetulnya. Di T, lalu informasi sebelumnya itu T minus N, dan informasi selanjutnya itu T plus N. Jadi kalau dikatakan kausal, kita tidak perlu informasi selanjutnya atau yang di masa depan. Sedangkan untuk yang non-kausal, kita perlu informasi yang selanjutnya. Jadi yang selanjutnya ini digunakan juga sebagai output selanjutnya nanti. Lalu sistem dikatakan invertible dan non-invertible. Dikatakan invertible apabila input yang melalui sistem akan sama dengan outputnya. Jadi misalkan kita punya sebuah masukan, lalu ini adalah sistem yang kita miliki, dan ini sistem kebalikan yang kita miliki.
Kalau kita lolos atau lewatkan sinyal dari input ini menuju ke dua sistem ini, itu maka dia akan kembali lagi ke dirinya lagi, ke X sama dengan T. Gitu. Jadi outputnya itu, responnya itu sama dengan inputnya. Ini dikatakan invertible. Jadi bisa dikembalikan lagi. Sedangkan kalau yang non-invertible, walaupun sistemnya itu yang dilewatkan adalah H dan kebalikan dari H, tapi ketika input dimasukkan, ini nanti responnya itu tidak bisa kembali lagi ke nilai inputnya. Jadi ini tidak sama dengan seperti itu. Nah, yang ketujuh itu adalah sistem, apakah sistem ini stabil atau tidak stabil. Sebelum ke sana kita definisikan dulu atau bahas dulu mengenai BIBO atau bounded input for bounded output. Jadi bounded input atau output atau unbounded itu adalah, yang pertama, bounded itu adalah nilainya menuju ke nilai berhingga. Jadi masih bisa terprediksi nilainya berapa. Sedangkan untuk yang unbounded itu nilainya menuju ke tak hingga atau tidak terikat gitu. Kalau dalam bahasa, kalau diterjemahkan tidak terikat. Kalau yang ini terikat sehingga nilainya itu tidak bebas. Sedangkan yang ini itu terlalu bebas sehingga bisa menuju ke nilai tak berhingga. Jadi sistem dikatakan stabil apabila inputnya itu terikat dari sebuah sistem yang menghasilkan bounded output atau bounded input for bounded output. Jadi BIBO. Ini salah satu contoh bounded itu adalah ini. Jadi fungsi step ini nilainya hanya keadaannya hanya 0 dan 1 saja. Jadi tidak akan membesar menuju ke tak hingga atau mengecil menuju minus tak hingga. Contoh lainnya impuls. Impulsnya dengan intensitas tertentu sehingga ini bisa kita prediksi nilainya berapa. Lalu eksponensial yang menurun menuju ke 0, ini juga termasuk yang bounded. Sinusoid juga termasuk yang bounded karena nilainya pada amplitude tertentu dia akan berosilasi terus. Seperti itu. Sedangkan untuk yang unbounded, itu outputnya itu tidak terikat. Jadi misalkan kita punya input yang bounded seperti yang sebelumnya ini, tapi ketika diloloskan kepada sistem, hasilnya menjadi unbounded. Contoh unbounded itu adalah eksponensial yang meningkat dari waktu ke waktu menuju ke tak hingga, atau fungsi ramp yang asalnya 0, pada waktu tertentu dia akan naik terus secara linear menuju ke tak hingga. Jadi yang diharapkan itu adalah tentu saja sifat yang BIBO ini, yang keduanya tetap bounded atau terikat, jadi nilainya bisa diprediksi. Jangan sampai nanti nilainya itu unbounded. Nah, sistem untuk pengolahan sinyal ini sebetulnya yang pentingnya, yang utama itu adalah di karakter LTI atau linear time invariant. Jadi 3 informasi yang pentingnya itu adalah apakah sistemnya itu homogen, apakah memenuhi sifat superposisi, atau dan juga memenuhi time invariance. Jadi tidak berubah dari waktu ke waktu. Sekarang kita lanjut mengenai sistem dan matematiknya. Jadi kita sebelumnya sudah membahas tentang sistem, tapi secara matematik itu apa sih sistem itu? Jadi kita bisa menggambarkan fungsi dari sistem itu sebagai fungsi terhadap waktu atau bisa frekuensi atau bisa domain yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sistem ini nanti bisa dikatakan sebagai fungsi transfer atau fungsi alih, juga bisa yang biasa menyebutkan fungsi alih juga sama, atau transfer function. Tapi di bahasan yang lain mungkin disebut dengan fungsi sistem atau fungsi jaringan. Tapi ini maksudnya sama. Untuk di sinyal processing ini atau pengolahan sinyal ini kita akan sebut dengan fungsi transfer saja. Jadi fungsi transfer ini merupakan fungsi matematika yang memodelkan keluaran
dari perangkat untuk setiap masukan yang mungkin secara teori. Jadi nanti sistem ini definisikan sebagai H. Bisa H kecil yang berubah terhadap waktu atau H besar yang berubah terhadap frekuensi atau ya frekuensi kompleks. Jadi tetap inputnya ketika diloloskan terhadap sistem ini nanti akan menghasilkan output Y seperti itu. Nah, input dan output ini secara matematik sebetulnya sangat rumit yang mengikuti persamaan diferensial ya mengikuti bentuk dari persamaan diferensial. Jadi untuk inputnya itu biasanya digambarkan persamaan diferensial yang bergantung pada konstanta B, sedangkan untuk yang output ini biasanya konstanta A gitu. Ini untuk membedakan saja. Tapi secara persamaan diferensial ini sama sebetulnya bentuknya. Dari turunan ke N, ini turunan ke M menuju ke turunan ke 0 gitu. Jadi semakin mengecil. Ini juga turunan ke N sampai ke turunan ke 0. Jadi tidak ada turunannya. Nah, untuk memudahkan, biasanya kita bisa juga mentransformasi input dan outputnya supaya lebih sederhana. Nanti akan dibahas di video kedepannya. Tapi gambarannya adalah kita bisa menggunakan domain waktu atau ruang secara langsung sehingga nanti outputnya itu adalah sistem dikalikan dari inputnya. Kalikan ini konvolusi disebutnya simbolnya. Tapi kita bisa juga transformasi dulu dari si Y-nya menuju ke domain yang berbeda, domain S ini. Lalu semuanya diubah menjadi domain S. Nanti ini akan lebih mudah dalam proses matematiknya, hanya perkalian biasa, bukan konvolusi seperti ini. Untuk sistem diskrit sama juga, yang membedakan ya informasinya itu dan sistemnya itu nanti akan menjadi diskrit semuanya. Tapi proses matematiknya akan tetap sama. Nah, jadi di pengolahan sinyal ini tujuannya itu adalah untuk mendesain fungsi transfer suatu input agar menghasilkan respon yang diharapkan. Jadi pertanyaan besarnya adalah ada di sini. Di fungsi transfernya itu harus seperti apa sih sehingga input yang kita berikan itu menghasilkan output yang kita harapkan. Kalau misalkan di diskrit itu nanti ya yang bedanya informasinya menjadi diskrit atau digital. Nah, beberapa masalah dalam pengolahan sinyal itu adalah ada 3 buah. Yang pertama itu adalah untuk mengidentifikasi sistem. Jadi tujuannya adalah misalkan kita tidak tahu sistemnya seperti apa, tapi kita bisa tes dengan memberikan input dan keluarannya itu seperti apa sih nantinya. Jadi nanti tujuannya kita mengidentifikasi sistemnya itu seperti apa sih kira-kira gitu dengan dari informasi input dan output yang kita miliki. Lalu bisa juga untuk filtering, menfilter atau bahasa lainnya itu mentapis. Jadi kita ingin menghasilkan sebuah output tertentu, lalu kita buat fungsi transfernya dan inputnya kita berikan. Nanti outputnya seperti apa sih? Apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak? Kalau misalkan belum, maka nanti kita ganti lagi fungsi transfernya sampai outputnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu yang terakhir itu adalah equalization. Equalization ini tujuannya untuk mencari nilai inputnya. Jadi ini kebalikannya. Jadi kita punya output dan fungsi transfernya dan kita yang kita inginkan adalah si nilai X-nya ini. Seperti itu. Nah, video kali ini cukup sekian. Nanti kita akan bahas mengenai detail domain dari waktu atau frekuensi dan seterusnya itu pada video selanjutnya. Terima kasih.